bincang Kristus yang sejati. Hidup murni, relakan diri, dan membawakan kehendak hati, demi menjawab Tuhan yang memilih menjadi murid Sang Kristus yang sejati. Mencintai hidup panggilan suci, kobarkan padat bakti, Pater Bertie, jajakan langkah misionaris, sebarkan karya sabda Tuhan, dan cintai hidup panggilan suci, kobarkan semangat bakti, Pater Bertie, jajakan langkah misionaris, sebarkan karya sabda Tuhan, sebarkan karya sabda Tuhan. Halo semua sahabat Misafa, kembali lagi bersama kami di podcast Misafa, Misionari Sacra Familia, One Family, One Mission. Ya, Sobat Misafa, pada hari ini kita kembali di podcast Misafa, dan perkenalkan, saya adalah Diakon Brian yang akan memimpin obrolan kita pada hari ini. Dan pada hari ini, di bulan Oktober ini, merupakan bulan yang cukup penting bagi kongregasi MSF. Karena setiap tanggal 16 Oktober, kongregasi MSF merayakan wafatnya Pater pendiri, Pater Yohanes Bertie MS. Nah, oleh karena itu, Sobat Misafa, pada podcast Misafa kali ini, kita kedatangan tamu yang tidak kalah menarik dari tamu-tamu sebelumnya, yaitu Romo Yohanes Rohmadi Mulyono MSF. Nah, kita sudah bersama Romo Mul. Nah, selamat datang Romo. Terima kasih, selamat ketemu Pater Diakon Brian MSF. Oke Romo, wah kami ini Sobat Misafa pasti bergembira nih kedatangan tamu yang sangat spesial lah, Romo Mul. Ya, mungkin Sobat Misafa ini sudah banyak yang mengenal Romo Mul, ini pastinya ini Romo ya. Iya, tentu karena tinggal di MSF ini sudah cukup lama. Saya sudah imamat 36 tahun. Wah, sudah 36 tahun kenal imamat. dengan senior, Romo-romo senior, konfrater yang muda, yang medior dan seterusnya. Dan juga umat, banyak umat di paroki-paroki. Wah, pasti pengalamannya sudah banyak ya Romo ya. Dan perlu Sobat Misafa tahu, nah pengalaman saya pertama kali ketemu dengan Romo Mul adalah waktu saya ingin mendaftar sebagai seorang MSF. Romo mungkin masih ingat ya Romo ya? Ingat. Ketika saya ingin mendaftar solisitasi di novisiat, yang menerima saya dan melakukan solisitasi saya itu Romo Mul. Betul ya. Banyak para pemuda yang waktu itu saya agak terkesima karena ganteng-ganteng gitu. Putih-putih dan ganteng-ganteng. Oke Romo, nah sebelum kita berbincang lebih dalam tentang tema kita, Pater Bertie sang misionaris sejati. Nah, mungkin nih Romo ya, ada Sobat Misafa yang belum begitu mengenal Romo. Nah, mungkin bisa Romo Mul perkenalan sedikit dan beserta juga sekarang sedang tugas di mana Romo? Oh iya. Gitu, Romo. Nama saya Romo Yohanes Rohmadi Mulyono MSF. Saya kelahiran dari Paroki Klepu, Sleman, Yogyakarta. 26 September 1958. Sehingga sekarang saya umurnya sudah
65. Wah, Ya, lalu, sudah masuk Kaulo Werdo ya Romo ya? Kaulo Werdo, sudah Kaulo Werdo. Kemudian ditabiskan imam sudah 36 tahun. 36 tahun Tuh. ya. Lalu ya setelah banyak mengalami penugasan di mana-mana, tentu itu banyak ya. Tapi sekarang ini tinggal di paroki Keluarga Kudus Rawamangun. Oh ya. Sudah 2 tahun lebih Sudah sedikit 2 tahun ini. lebih ya Romo di sana. Ya, kebetulan Frater kan dari Iya. dia kan dari sana toh. Kebetulan itu asal paroki saya Romo. Ya. Sering ditanyakan bagaimana Diakon Brian. Ya. Oh iya mantap. Nah Romo, dari berbagai tugas itu, tugas yang paling menarik itu di mana Romo? Tugas yang paling menarik, wah ini agak, karena menurut saya itu ada 3-4 penugasan yang namanya studi di rumah, kemudian formator di Salatiga, lalu terlibat di keuskupan, sekretaris, kemudian di paroki-paroki. Semuanya itu memiliki kekasan yang menarik. Oh iya. Di formator Salatiga itu ya kenal, dan saya juga saling belajar juga ya dengan para kaum muda, konfrater muda. Saya juga belajar dengan teman-teman yang pendamping di keuskupan, juga belajar banyak kepemimpinan di MSF, di paroki. Nah, itu bagaimana ya? Jadi semuanya itu banyak yang mengesan, banyak yang betul-betul menyentuh, sehingga tidak bisa dikatakan yang paling mengesan begini itu tidak ada. Jadi setiap perutusan itu punya kesannya masing-masing ya Romo. Betul. Ya? Oh ya. Nah, Betul. perlu sobat Misafa tahu juga Romo Mul ini juga mantan provinsial MSF Jawa. Ya. Tahun berapa itu Romo ya? Tahun 2004 sampai 2010. 2004 sampai 2010. 6 tahun, 6 dua tahun, periode. berarti 2 periode ya Romo ya. Ya. Nah, sudah maksimal itu. Nah, Biasanya 2 periode. iya. Nah Romo, tadi Romo bilang salah satu perutusan yang Romo emban adalah perutusan studi nih. Wah. Oh iya, studi. Romo waktu itu studi di mana dan studi apa Romo? Setelah tabisan imam tanggal 24 Juli 1987, saya ditugaskan di Paroki Kudus Jepara 2 tahun. Paroki Kudus Setelah Jepara. itu oleh provinsial diminta bersama Romo Tirto Diwantoro waktu itu pergi ke Roma. Oh, di Roma ya Romo. Ya? Lalu kami di situ diminta saya untuk spiritualitas, Romo Tirto untuk kepemudaan. Kepemudaan Itu ya. saya di Gregoriana, Romo Tirto di Salesiana. Oh iya, studi tentang spiritualitas. Spiritualitas. Ya, Romo, ya? Lalu salah satu karya tulisnya ya tentang Pater Bertie ya. Oh, Spiritualitas atau karisma Pater Bertie. oh spiritualitas Itu tentang memang ya bahan yang paling dekat lah. Wah, kebetulan sekali ya Romo ya. Romo meneliti lebih dalam tentang karisma-karisma Pater Ya. Bertier. Nah, oleh karena itu nih bisa kita tanya-tanya nih Sobat Misafa. Silakan, Nah, sejauh masih ingat. pasti pendalamannya berbeda pasti dengan Ya. para Romo yang lain ya. Ya. Nah, Romo Mul, nah sebagai pemanasan. Nah, kalau menurut Romo Mul sendiri dan juga penelitian Romo, nah Pater Bertie itu orang seperti apa sih Romo? Pater Bertie kalau dilihat dari apa yang dibuat, tentu dia adalah, kalau dari kepribadiannya ya, dia adalah orang yang sederhana, dia adalah orang yang tekun. Tekun itu tampak dari ketika dia mengarang begitu banyak buku ya. Iya. 35 buku itu kan 35 siapa yang buku ya, bisa Romo? besar dan kecil. Kemudian dia sederhana itu ya nampak di ketika hidup di Grava itu. Yang bagaimana situasi dingin dia menggunakan kertas yang masih itu untuk tulis menulis dan minta kepada para lobis, para itu dengan hidup sederhana. Kemudian dia juga tabah ya, karena mengalami sakit
toh dia tidak putus asa, mencoba terus, melaksanakan terus. Kemudian dia juga devosional ya, dia berdoa tekun kepada para santo-santa, kepada akhirnya juga kepada Maria Lasaret dan keluarga kudus. Itu memang pendoa juga. Ya itu ya Romo ya. Jadi Pater Bertia itu orangnya rajin, sederhana, tabah dan juga devosional ya Dan Romo. sebetulnya juga mempunyai kepekaan akan panggilan misi ya. Ya, Misi panggilan dia. misi. Misi itu nanti ketika ada permintaan dari Paus Leo ke-13 tentang pengutusan misi, lalu dia itu tergerak untuk mendirikan tarekat. Tapi juga dia dekat dengan umat ya. Waktu musim dingin itu. Karena tidak melayani peziaran, dia kan juga ke tengah umat mengunjungi. Jadi ada kedekatan dengan umat, ada perhatian. Nah, Pastoralnya itu betul di tengah umat. Tengah umat ya Romo. Nah, itu kan Romo Bertia setelah matang ya Romo, setelah menjadi imam. Nah, mungkin kan pasti ada sesuatu yang melatar belakangi bagaimana Pater Bertia itu bisa menjadi pribadi yang begitu hebat. Nah, tolong jelaskan ke Sobat Misafa nih Romo. Awal perjalanan imamatnya Pater Bertia itu seperti apa sehingga kok bisa menjadi pribadi yang sangat hebat seperti itu Romo? Saya kira pertama-tama dia itu kan dilahirkan di Satone 24 Februari 1840. Yaitu seperti anak-anak biasa. Tapi ketika dia usia 6 tahun, karena tahun 1846 itu ada penampakan di La Salette. Sebagai seorang anak, pasti penampakan Maria La Salette itu begitu mengesan. Seperti kita ketahui 19 September kan penampakan Maria La Salette. Ya, dan umumnya anak-anak itu lalu mengenang peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan itu menjadi perjalanan selanjutnya sehingga dia tertarik untuk setelah 13 tahun itu yang masuk seminari menengah di Grenoble. Grenoble ya, itu mengapa terpanggil untuk masuk di sana. Berarti terpanggilnya Pater Bertia itu memiliki peran dari Bunda Maria La Salette ya Romo ya? Saya kira ada. Dan memang waktu itu kan tenaga-tenaga imam itu sangat diperlukan. Karena setelah Revolusi Perancis 14 Juli 1789 itu kan banyak imam deportasi, keluar, bahkan dikatakan 20.000. 20.000 ya Romo? Itu imam, suster, religius, uskup, itu 20.000. Sehingga memang diperlukan tenaga-tenaga imam. Apakah ini menjadi salah satu kesadaran anak kecil? Enggak. Tapi yang penting itu 13 tahun dia masuk seminari menengah Grenoble. Kemudian ia mengikuti, bahkan dikatakan pintar ya. Karena setelah pendidikan postulan dia langsung dari masuk kelas 3. Berarti akselerasi gitu ya Romo? Ya, karena pintar saya kira, sehingga bisa melewati. Kemudian ia 1857 itu pergi ke Keuskupan Grenoble untuk melanjutkan filsafat. Itu kan sebetulnya masih terpengaruh, kalau sekarang ya masih projo ya ternyata. Projo, karena keuskupan ya Romo ya? Ya, masih keuskupan. Ya, masih keuskupan. Lalu ya sebetulnya dia itu mau ditabiskan ya 5 April ya. Ditabiskan diakon. Tapi dia itu nampaknya belum mantap kalau ke projo. Maka dia pindah ke Maria La Salette. Ke tarekat MS ya Romo? Ya, ke tarekat MS. Lalu setahun berikutnya itu 20 September 1862 itu dia ditabiskan menjadi imam MS di salah satu kapel oleh uskup. Tuh, tidak banyak orang yang datang. Tidak banyak orang datang ya? Ya, jadi dia sendiri sudah ada panggilan untuk menjadi religius. Jadi waktu dia melamar ke keuskupan ternyata merasa kurang cocok ya Romo ya?
Tapi lebih memilih menjadi seorang misionaris La Salette ya Romo ya. Betul. Misionaris La Salette ya. Ya, dia akhirnya menjadi misionaris La Salette dan dia dipercaya untuk mendampingi para calon-calon yang mungkin nanti menjadi frater atau romo di MS itu ya, MS Maria ya. La Salette itu ya. Oh, jadi ketertarikan Pater Bertier juga menjadi seorang formator juga ya Romo ya. Karena Punya dia perhatian itu di sana ya. sejak masuk ke frater kemudian menjadi romo itu dia senang dengan yang namanya tulis menulis tadi. Oh, tulis menulis tadi ya. Dan ini sangat menginspirasi ketika dia khotbah. Maka dikatakan khotbah ulung. Pengkhotbah ulung ya. Disukai. Jadi dia menjadi pengkhotbah, penulis, pendamping para calon, bahkan menjadi pendiri tarekat MSF. Tarekat MSF. Itu jabatan-jabatan yang pokok. Tentu yang lain banyak sekali. Oh, jadi sebelum Pater Bertier itu mendirikan tarekat MSF, Pater Bertier itu banyak berkecimpung di dunia formasi ya Romo ya. Betul. Ya. Dan itu mungkin juga menjadi bekalnya Pater Bertier untuk mendirikan tarekat MSF ya Romo ya. Nah, setelah dia dibebaskan dari pendamping, dia banyak menulis memang. Banyak menulis. Itu dia lebih banyak waktunya untuk menulis. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya, mengapa kok jadi MSF itu ya? Iya ya. Oh ya, kenapa ya Romo ya? Kenapa kok timbul keinginan ya untuk mendirikan MSF gitu? Ya, waktu itu memang agak gini ya. Jadi masyarakat Perancis itu dimenangkan oleh Katolik, namanya Katolik liberal. Katolik liberal. Dan di parlemen itu seorang tokoh parlemen Jules Ferry itu menjadi pemimpinnya dan menang. Sehingga padahal mereka itulah anti klerikal. Jadi setelah revolusi Perancis sebenarnya semangat di Perancis itu anti klerikal. Anti dengan para imam ya Romo ya. Anti dengan para religius juga ya. Maka dari itu lalu sekolah-sekolah itu menjadi sekuler. Maka mengancam sekolah-sekolah religius, termasuk sekolah ini calon imam ini harus dinegrikan. Kalau dalam bahasa Indonesia harus menjadi negeri, harus menjadi sekolah umum ya Romo ya. Menjadi sekolah umum. Itu yang memberatkan MS. Maka MS itu sebenarnya juga tidak bisa berkembang banyak ya di tempat itu, tempat pendidikan. Karena revolusi Prancis itu ya Romo ya. Ya. Maka ketika Pater Bertier itu melihat ya, ketika dia ke paroki-paroki pada musim dingin, ke rumah banyak anak-anak muda yang kepingin. Kemudian ada kesempatan untuk menjadi misionaris, tetapi itu dibatasi. Sebenarnya kan hanya boleh 14 tahun. Setelahnya itu dianggap tidak boleh. Dianggap sudah terlalu tua ya Romo. Terlalu tua. Maka Pater Bertier itu kemudian mempunyai ide, bagaimana kalau saya itu mendirikan pendidikan sendiri. Tapi pasti tidak mungkin di Perancis. Harus di luar Perancis. Luar Perancis ya. Karena revolusi Perancis tadi itu ya. Betul, karena pemerintah dikuasai oleh orang-orang parlemen yang anti klerikal. Itulah mengapa akhirnya dia memilih ketika mendirikan tarekat diawali dengan Grave Belanda. Grave Belanda ya, bukan di Perancis tapi di Belanda ya Romo. Betul. Ya. Lalu di Perancis, di Belanda, di Grave itu ya. Jadi dan memang setelah itu dibuka memang banyak yang masuk ya Romo. Ya. Karena pendidikan yang ditawarkan Pater Bertier itu berbeda dari seminar yang lain ya Romo ya. Jadi yang lebih dari 14 tahun bisa tetap masuk ya Romo ya. Betul. Nah, jadi walaupun revolusi Prancis itu menggaungkan anti klerikal, tapi ternyata panggilan itu juga masih banyak ya Romo ya. Banyak, masih banyak di sana ya. Jadi waktu itu justru gini ya. Jadi orang-orangnya memang berkurang, lalu
panggilan itu untuk karya Tuhan ya. Tetap orang-orang muda masih ingin menjadi imam. Kemudian di situ juga ada gerakan Maria. Gerakan Maria. Apalagi dengan penampakan Maria di La Salette tahun 46, kemudian Lourdes tahun 58. Itu gerakan Maria itu banyak. Dan juga penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Itu ternyata spiritualitasnya tumbuh di tengah-tengah umat, walaupun agak tertekan oleh Katolik liberal tadi. Berarti semangat devosional umat itu tetap tinggi ya Romo ya di sana Tetap ya? tinggi, dan itu didorong oleh Paus juga ya. Paus juga. Waktu itu yang terkenal adalah Paus Leo yang ke-13 itu. Paus Leo yang 13. pada waktu itu menyerukan namanya Sancta Dei Civitas. Sancta Dei Civitas itu diterbitkan 3 Desember 1880. Jadi sebelum MSF berdiri. Sebelum MSF berdiri ya Romo. Itu artinya bahwa di daerah sana itu ada kota suci, ada masyarakat yang suci. Mungkin di daerah Afrika, Asia. Maka sebetulnya secara tidak langsung utuslah para romo-romo misionaris itu ke dunia sana. Itu dari Sancta Dei Civitas itu. Berarti seruan dari Paus Leo ke-13 itu juga yang melatar belakangi Pater Bertie untuk mendidik para misionaris. Betul, maka dia semangat sekali. Dia semangat sekali seperti mendapatkan pintu masuk untuk ketika para orang muda dikumpul kemana? Arahnya agak jelas. Diutus ke negara-negara ya nanti yang dianggap ke kota Indonesia, suci itu ya Romo ya. Kalimantan, ke Jawa, ke Amerika Selatan juga. Amerika Selatan kan banyak itu. Banyak ya. Ke Afrika, ke Madagaskar. Memang itu saya kira suatu situasi yang pas. Memang waktu itu kan harus ada proses pendirian kongregasi dulu ya. Tarekat MSF itu memang itu suatu periode perjuangan Pater Bertie sendiri itu. Dia berjuang karena harus pergi ke Vatikan, ditolak, kemudian ketemu sekretaris negara, tidak dipahami, akhirnya juga ada dekrit seperti tertulis di sini itu kan ada dekrit ya. Iya, dekrit ya Romo. Itu akhirnya tarekat berdiri dengan tadi pertama kan misi ya. Jadi perutusan tentang misi itu menjadi inspirasi awal. Inspirasi awal Pater Bertie untuk mendirikan MSF ya Romo. Betul. Misionaris Keluarga Kudus. Ya, ya tentu itu nanti tema khusus ya itu ada. Tema khusus ya. Kita bisa memperdalamnya. Oh iya Romo. Tadi Romo sudah bilang kalau tema misi itu menjadi tema yang kita akan perdalam selanjutnya. Kalau begitu pasti ada sesi kedua. Nah, oleh karena itu Sobat Misafa, demikianlah sesi pertama ini, sesi tentang siapa itu Pater Bertie, dan yang tadi sudah dijelaskan dengan sangat bagus oleh Romo Mul, yang saya sendiri sebagai MSF memiliki pengetahuan tambahan nih Romo nih. Banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan juga dari obrolan singkat ini. Oleh karena itu Sobat Misafa, untuk sesi kali ini sudah selesai dan kita akan lanjut ke sesi kedua. Tapi sebelum ke sesi kedua, kita akan break sebentar dan ada lagu selingan dalam break tersebut. Oke, kita lanjut ke break sebentar. Imam sejati berjuang tanpa henti demi sampaikan warta keselamatan. Abdi sejati berjuang demi misi
demi mekarkan panggilan Tuhan. Mari teladani sang pejuang misi, Pater Bertie, imam mahir dan suci. Imam nan suci setia sampai akhir, demi kobarkan iman harapan kasih. Imam panutan sentai kerja tangan, demi teruskan karya keselamatan. Mari teladani sang pejuang misi, Pater Bertie, imam mahir dan suci. Mari teladani sang pejuang misi, Pater Bertie, imam mahir dan suci. Pater Bertie, imam mahir dan suci. Ya, Sobat Misafa, kembali lagi kita bertemu kembali di podcast Misafa, Misionari Sacra Familia, One Family, One Mission. Nah, Sobat Misafa, tadi kan kita sudah berbincang-bincang bersama di sesi yang pertama. Dan ini di sesi yang kedua kita akan kembali berbincang-bincang untuk menggali semangat misioner Pater Bertie. Oleh narasumber yang sama, Romo Mul MSF, kita akan dibantu untuk mendalami dan juga kemudian untuk menghidupi semangat misioner Pater Bertie. Nah, Romo, tadi kan kita sudah mengenal siapa itu Pater Bertie. Dan sekarang seperti yang di akhir sesi pertama tadi, kita akan mendiskusikan lebih dalam semangat misioner Pater Bertie. Nah, menurut penelitian Romo nih dan juga menurut pendalaman Romo, nah apa semangat misioner yang khas Pater Bertie, Romo? Oh iya, terima kasih Diakon Brian. Kita pertama-tama mensyukuri bahwa sejak Pater Bertie mendirikan tarekat sampai sekarang ini kita sudah berdiri 128 tahun. Ini suatu angka yang ya cukup membanggakan ya. Dan di situ tarekat MSF bisa berdiri sampai sekarang itu ya karena semangat tadi yang Pater Diakon tanyakan tadi apa. Tapi biar ada suatu pengetahuan yang lengkap, kita tentu tidak lepas dari yang namanya pelindung. Tadi sudah kita yakini itu Maria La Salette yang selalu kita ulangi terus tiap tahun 19 September karena berdirinya 1946 itu menjadi suatu tonggak yang pasti ada hubungannya dengan semangat Pater Bertie. Lalu yang kedua itu
ada relasinya juga dengan Paus Leo 13. ke-13 yang menyerukan tentang Neminem Fugit, di mana keluarga kudus itu menuju ke Mesir, yang kisah itu disitulah ya, keluarga kudus pergi ke Mesir ya, pengungsian ya Romo ya. mengapa spiritualitasnya ke situ. Nah, ini ada hubungannya dengan yang namanya siap sedia itu, disponibilitas. Dan disponibilitas semangat itu sangat mewarnai yang itu missionarium, semangat misi, semangat perutusan. Karena tanpa semangat disponibilitas atau siap sedia, tidak mungkin semua itu bisa berjalan sampai sekarang, 128 tahun. Dan itu ditanamkan kepada setiap murid yang dididik oleh Pater Berthier, bahkan itu juga para formator awal selalu menekankan itu. Saya bangga dengan para senior dulu yang selalu itu loh ditekan, jangan sampai kita itu tidak siap sedia. Harus selalu siap sedia ya Romo ya. Siap sedia karena ada hubungannya dengan misi. Misi itu kan namanya melangkah ya, kita melangkah. Bagaimana kita bisa melangkah dengan cermat, cepat dan berhasil kalau kita hanya duduk saja. Tidak siap sedia ya Romo. Tidak sedia, bahkan menunda-nunda. Kalau ada MSF yang menunda kan rasanya terus, MSF itu bagaimana? Kok kalah dengan gerak orang zaman sekarang yang tidak pakai label apa-apa, itu kalau berusaha betul-betul sampai tuntas. Cepat tanggap ya Romo. Cepat Satset kalau bahasa sekarang ya Romo ya. Sakset, cepat. Dalam bahasa kita subito. Subito. Sesegera mungkin ya Romo. Sesegera mungkin. Ya. Itu. Ya. Itu menjadi semangat Pater Berthier ya Romo, siap sedia ya Romo. Siap sedia. Dan itu juga sangat sangat pas gitu dengan karakter Pater Berthier yang Romo jelaskan pada sesi pertama tadi ya, tentang Pater Berthier yang rajin, yang sederhana, yang juga devosional. Dan kalau misalnya Pater Berthier juga tidak siap sedia, tidak mungkin Pater Berthier bisa mengarang banyak sekali buku ya Romo ya. Betul. Itu kan misalnya ketika duduk sendirian atau malam terlintas suatu ide, itu pada umumnya para penulis itu kan langsung ya bangun, menulis, paling tidak membuat catatan, sehingga idenya tidak hilang. Jadi hal-hal seperti itu harus ada dalam diri kita, jangan sampai banyak inspirasi yang diberikan Tuhan itu hilang begitu saja karena kita malas. Banyak karya itu berhasil karena kita kita segera melaksanakan. Kan karya kita bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain, untuk masyarakat. Kalau saya refleksikan sebagai imam untuk jiwa-jiwa sebetulnya. Sedetik kita mengatakan tidak, orang itu sudah meninggal. Atau kan banyak juga orang-orang yang meminta kita untuk melayani sakramen perminyakan. Kita besok saja, saya masih mau badminton. Ayo sudah hilang itu. Hilang jiwanya. Hilang kesempatan kita menyelamatkan jiwa-jiwa. Betul. Akhirnya tuh kalau saya refleksikan para imam itu yang menyelamatkan jiwa-jiwa. Apa yang namanya baptis, sakramen perkawinan, sakramen perminyakan kan menyelamatkan jiwa-jiwa. Apa gunanya kita awalnya berhasil tapi akhirnya tidak berhasil. Itu. Yang bisa saya simpulkan ya ternyata kemalasan juga bisa menghalangi rahmat ya Romo ya. Betul. Kemalasan itu menghalangi rahmat. Dan itu juga ya bukan hanya diberitakan oleh Pater Berthier tapi juga terlihat dari cara hidupnya ya. Keluarga kudus sangat itu. Karena tiba-tiba Yusuf hanya lihat mimpi ya. Dia langsung berangkat. Satset tadi. Dia berangkat ke Mesir. Dan lalu diberitahu oleh malaikat lewat mimpi untuk mengambil Maria sebagai istri juga langsung. Ya. Dia tidak
membiarkan rasa bapernya. Rasa bapernya. Kan banyak kegagalan itu karena kita tinggal pada rasa baper tadi. Rasa disingkirkan, dibuang, wah diutus keluar Jawa dibuang. Enggak, sebetulnya kita kan harus bangga tahu tidak hanya di Jawa. Kalau Jawa kan itu sudah familiar begitu mudah ya. Tapi coba rasakan ternyata banyak hal yang indah yang tidak kita pikirkan sebelumnya di luar dari perutusan kita yang ada di misalnya di Jawa ini. Kita bersemangat. Jadi salah satu atau beberapa hal yang menghalangi kesiapsediaan itu tadi kemalasan dan baper tadi ya Romo ya. Pemalasan, baper. Dan baper itu kan pasti juga lebih ke pengolahan diri ya Romo. Betul. Jadi kesiapsediaan juga para formator, para pimpinan itu sudah mereka kan dipilih berdasarkan suatu kesepakatan bersama dan Roh Kudus itu yakinlah Roh Kudus itu menerangi mereka dan ketika mereka berbuat sesuatu itu ada suatu terang ya. Pasti Tuhan hadir menentukan konfrater ini ke sini, harus disekolahkan, harus dipindah ini, itu kan jangan sampai itu seakan-akan itu hanya kepentingan satu orang yang manusiawi, itu adalah dalam rangka karya Tuhan. Itu pasti Roh Kudus hadir dalam diri pemimpin ya Romo ya, yang mengutus, dan itu juga yang menjadi semangat kita bersama sebagai seorang MSF ya Romo ya. Karena yang kita pentingkan kan tujuan akhir dari semuanya ini. Yang mungkin tujuan ketika kita melaksanakan itu tidak begitu jelas, tapi kalau kita melihat akhir kan jelas keselamatan jiwa-jiwa, kemudian banyak yang dilayani, lalu perutusan kita, one family, one mission. Itu kan tujuan-tujuan yang ya nilai-nilai yang universal tadi. Ya Romo. Nah Romo, kembali ke perjuangan Pater Bertie tadi. Nah walaupun Pater Bertie memiliki semangat misioner yang sangat tinggi. Nah kalau saya membayangkan ya Romo ya, Pater Bertie itu mendirikan MSF itu kan di luar negeri ya Romo. Dan pada zamannya Pater Bertie tentunya mobilitas orang pergi ke luar negeri atau pergi dari tempat yang satu ke tempat yang lain itu kan belum mudah seperti sekarang ya Romo ya. Pasti menemukan banyak kesulitan ya Romo ya. Nah menurut penelitian Romo ini nih, kesulitan apa saja yang dialami oleh Pater Bertie ketika Pater Bertie itu mendirikan tarekat MSF dan menanamkan semangat misioner kepada para murid-muridnya yang pertama, Romo? Ya, dari buku-buku, dari ajaran-ajaran itu kan kelihatan bahwa Pater Bertie kan orang Perancis ya. Tapi dia memulai karyanya di Grave di Belanda. Tentu yang pertama bahasa ya. Bahasa. Antara dia dengan orang di Belanda, masyarakat Belanda, tapi juga mereka yang datang. Kan bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa bisa jadi Eropa Timur, dan ini kan bahasanya tidak sama. Banyak yang datang juga ya Romo ya? Ya awal itu yang perkembangannya cukup banyak ya. Berarti cukup terkenal juga ya Pater Bertie saat itu. Apalagi karena juga dari Paus Leo ke-13 yang bicara soal tadi Sancta Dei Civitas. Itu banyak orang tertarik setelah dijelaskan untuk menjadi misionaris di entah dunia ketiga atau apa, ke Asia, ke Afrika, ke Eropa Selatan, dan itu kan lalu tertarik banyak orang ingin. Karena memang kalau Paus itu sudah mengatakan demikian kan otomatis para Romo yang menjelaskan ya. Perlu para misionaris, orang-orang muda. Orang muda kan begitu semangat. Pasti menjadi semangat bersama kalau Paus sudah menyerukan ya Romo ya. Ya, lalu banyak orang masuk. Tapi kesulitannya itu bahasa ya. Tapi itu semua bisa diatasi. Nyatanya juga menghasilkan calon-calon yang akhirnya bisa bahasa Italia, Perancis,
bisa bahkan nanti kan mereka juga para misionaris akan bertemu dengan bahasa baru ya di Indonesia. Ya otomatis berartian bahasa Indonesia. Di Kalimantan misalnya bahasa Dayak dan seterusnya. Itu kan ya suatu tantangan yang bisa diatasi sebetulnya. Kemudian hidup bersama itu menyangkut soal bahasa tadi ya. Lalu soal akomodasi saya kira. Memang saya sendiri pernah datang ke Gravel, lihat kebunnya, di sana ada dekat sungai, lalu gedungnya yang sering kita lihat dari gambar yang ketiga itu kan gambar di kalender ya Romo ya, itu paling kan sering ya memang pasti itu ada, Mas Kas itu pasti akomodasi yang sangat minim ya. Karena Eropa kan ada panas, ada dingin, khususnya yang dingin tuh loh. Kan perlu pemanas yang tidak mudah untuk mendatangkan pemanas pada waktu itu. Ini perlu suatu biaya, perlu satu ketekunan, kesederhanaan yang tinggi. Dan ya apalagi juga tidak mudah mendatangkan untuk membeli uangnya dari mana dan sebagainya. Saya kira tantangan awal yang tidak ringan ya. ya. Ya tadi saya menulis ini ada ya yang besar itu ada pertama tantangan bahasa budaya dan juga tantangan akomodasi Romo. Nah, lewat dua tantangan itu atau mungkin ada tantangan yang lain, bagaimana solusi Pater Bertie Romo untuk mengatasi tantangan-tantangan itu Romo di masa awal pendirian tarekat MSF ini Romo? Kalau biaya itu kan dia juga dari bukunya itu dapat berapa persen tuh ya, biaya itu dapat dari karya-karyanya ya, dari karyanya. Kemudian dari misalnya pendidikan kan dari kakak ke adik, yang kakaknya yang sudah itu mengajar ke adik, kakak bimbing adik ya Romo ya, bimbing adik tidak usah biaya keluar untuk honor atau apa. Kemudian opera manualia itu toh yang opera itu namanya bekerja, manualia itu dengan tangan. Jadi setiap MSF sebenarnya disadarkan untuk itu. Bahkan sampai sekarang yang namanya bersih-bersih piring, nyapu, masak sendiri, berkebun, harus itu. Harus kita semangati. Dan saya senang ya lihat di pastoran-pastoran, di novisiat, di postulan sering dikursuskan di KPTT itu ya, untuk itu berkebun ya Romo ya. Berkebun di Flores ya jalan, kemudian mungkin sekarang ini di Nias juga jalan, di mana-mana para bruder, Romo, muda-muda itu saya kira bagus. Dibiasakan dengan cinta lingkungan, cinta alam, sehingga ada tanaman-tanaman, itu sangat dekat dengan MSF ya. Itu Pater Bertie. Lalu dibantu waktu itu tentu Tuhan selalu mengirim ya kemudahan-kemudahan. Ada umat yang memberikan perhatian, bisa jadi yang dari Perancis atau juga dari Belanda. Mereka ramah, menolong. Ya kita tidak tahu persis yang diberikan, tetapi ada sumbangsih pertolongan dari umat. Apakah itu cikal bakal yang namanya kerabat? Apakah itu yang namanya itu awam, yang partisipasi, yang dalam konstitusi kita juga ada ya, nomor tertentu kerjasama dengan awam. Itu ada. Ya kalau sekarang kan ada juga puji, penggerak puji, persembahan untuk calon imam yang mendatangkan itu kemudahan betul membantu pembiayaan yang cukup besar dalam tarekat MSF. Memang harus disyukuri ya, itu semua harus disyukuri. Entah yang namanya kerabat, entah yang namanya puji, atau juga mitra MSF, itu harus disyukuri itu. Iya. Berarti dari solusi itu selain Pater Bertie berjuang, juga Pater Bertie menanamkan karisma-karisma, spiritualitas-spiritualitas yang membantu pendidikan awal murid-murid pertama MSF ya Romo ya, kakak bantu adik, opera manualia, dan juga tidak boleh dilupakan ya, karya Tuhan juga bekerja dalam karya Pater Bertie ya. Buktinya ada umat-umat ya, ada orang-orang baik
diberikan oleh Tuhan untuk membantu karya Pater Bertie Romo ya. Sebetulnya kita ini perlu percaya diri. Bukan karena kerja saya awal, bukan. Tetapi Allah itu selalu menyertai kita dengan umat. Dengan imam siapapun. Entah itu imam yang terkenal, yang tidak kenal di kota atau desa, selalu ada support dari umat. Walaupun imamnya itu mungkin ya tidak begitu berkarismatis, tapi kan banyak umat akhirnya mendukung. Banyak kita gratis itu. Kalau kita kesehatan misalnya gratis. Soal perbaikan gigi gratis. Kalau sudah dengan hubungan dengan umat, Tuhan sudah menolong kita. Maka kita harus bersyukur, percaya diri, tidak usah merasa nanti sendirian. Kita untuk gereja, untuk jiwa-jiwa itu Tuhan menolong kita karena memang kehendak Tuhan begitu. Berarti Tuhan itu selalu mengirimkan orang-orang baik ya Romo ya untuk Betul. kita ya, untuk karya pelayanan kita, terutama karya pelayanan MSF di tanah-tanah misi dan juga di mana saja Romo ya. Nah itu tentang bagaimana Pater Bertie di awal-awal ya Romo ya. Nah Romo kan seperti di sesi pertama tadi di perkenalan ya, Romo itu termasuk Romo Kaulo Werdo. Betul, saya itu Werdo ya. Wow. Nah, berarti 65 kan baru 65 aja, ya. bulan September kemarin. Wah, baru bulan lalu ulang tahun Ya. ke-65 ya Romo ya. Nah, berarti Romo sudah mengalami banyak sekali pengalaman berkarya sebagai seorang MSF. Iya. Nah, terutama sebagai Romo yang mendalami karisma Pater Bertie. Nah, apakah Romo memiliki pesan untuk para MSF sekarang? Nah, khususnya untuk Romo-Romo MSF, untuk frater-frater MSF dan juga tunas-tunas muda MSF gitu, supaya para MSF sekarang itu semakin menghayati semangat misioner Pater Bertie Romo. Iya. Apakah ada Romo? Saya itu sangat terkesan waktu dulu saya masuk jadi sekretaris uskup yang dikatakan oleh Bapak Uskup Agung. Saya tuh senang dengan Romo karena Romo itu mau rendah hati dan belajar. Saya melihat itu bukan sebagai saya pribadi, tapi sebagai anggota MSF saya. Memang saya dididik di MSF itu ya harus rendah hati dan belajar. Belajar itu kan mengandaikan di depan saya belum tahu apa-apa, tapi saya mencoba untuk taat, untuk maju sederhana. Dan itu betul-betul karena ada sikap yang demikian, saya lalu tumbuh ya, tumbuh kepribadian, pengetahuan, dan sekarang pun masih terus ya namanya belajar. Saya kira para Romo ini harus belajar, entah yang namanya gambar, seni, puisi, apapun, pastoral, keterampilan, belajar. Nanti kan hidupnya itu jadi gembira kan? Entah dengan menulis atau mengarang apa itu ada suatu semangat kegembiraan. Lalu yang kedua yang saya refleksikan, untung ya menjadi MSF itu hidup dalam komunitas. Justru keselamatan panggilan itu saya dapatkan dari komunitas. Bayangkan kalau sendirian mungkin juga godanya terlalu tinggi. Apalagi zaman sekarang ini. Kita tidak kuat dengan kenyataan godaan itu. Orang tidak mau menjatuhkan kita, tetapi ya namanya kebersamaan dengan orang yang mungkin punya kecenderungan yang sama, lalu kita bisa jatuh bisa dalam hal ya selibat dan seterusnya, bahkan juga kemiskinan dan ketaatan, bahkan ketidakjujuran. Jadi hidup bersama itu jangan dilupakan. Artinya sikap ini sebetulnya sikap Tuhan. Kita kan selamat bukan untuk diri kita sendiri. Kita sebagai keluarga ilahi bersama-sama selamat. Kalau Jakarta itu bagus sekali merumuskan visinya ke depan sana, yakni
kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama. Jadi tidak ada yang namanya nanti yang selamat ibunya sendiri, anaknya sendiri, tidak. Kita harus menjadi keluarga yang selamat bersama. One family, one mission itu harus ada makna ke sana. Maka hidup bersama kita ini, sehingga jangan ada yang menjelekkan, menjatuhkan. Tidak. Ketika ada satu yang meninggalkan, itu rasanya juga kita kehilangan. Ketika ada konfrater yang bingung, kita harus support. Kita support. Dan itu terasa ketika sudah bekerja ya. Paroki itu kalau kehilangan satu orang itu, lalu mungkin para pemimpin ya harus bagaimana menyesuaikan diri. Kita para anggota harus bagaimana menyesuaikan diri, penempatan itu. Maka saling mendukung bersamaan demi keselamatan panggilan, tapi juga optimalisasi pelayanan kita. Itu sebagai konfrater. Jadi tadi itu ya Romo, itu belajar lalu juga kebersamaan. Belajar dan rendah hati ya. Jadi walaupun kita sudah menjadi Romo, sudah bertahun-tahun menjadi Romo, harus juga perlu semangat untuk belajar dan rendah hati. Betul. Dan juga perlu dikuatkan semangat berkomunitasnya ya Romo ya. Hidup bersama, karena hidup bersama juga menjadi penopang karya kita ya Romo. Iya, betul. Ya, itu untuk para Romo, para MSF. Nah, Romo, kalau untuk para umat beriman gimana Romo? Umat beriman. Nah, apakah ada pesan yang sesuai dengan semangat misioner Pater Betti ya Romo? Khususnya juga kan untuk para kerabat MSF. Para kerabat MSF kan orang-orang yang secara khusus menghidupi spiritualitas MSF. Nah, bagaimana? Apakah ada pesan untuk umat beriman nih Romo? Ya, yang pertama kerabat MSF ya. Kerabat MSF kan dasarnya sudah ada. Yang pedomannya juga sudah ada. Saya tentu mensyukuri bahwa MSF dianugerahi orang-orang yang mau mendekat, mau bekerja sama, dan itu kesadaran awam yang memang sudah lama dan muncul di paroki itu semua ada. Entah kerabat yang muda maupun yang tua tuh tetap itu kita syukuri dan kita galang. Karena spiritualitas MSF, karisma itu harus kita sebarkan pada mereka. Bukan hanya kita hidupi sendiri, tapi kita sebarkan mereka kepada keluarganya, mereka kepada siapapun. Tangan-tangan bersama kita, tangan-tangan Allah yang mewartakan itu tentang misi karya-karya spiritualitas Pater Betti itu. Kemudian justru dari pihak kita ya Romo-Romo. Kan Sam sering mendengar Romo itu ada yang nyinyir, opo kerjanya untuk apa, mereka ndak. Janganlah. Kita sebagai Romo MSF justru mensyukuri. Banyak paroki yang mensupport, bahkan masuk dewan paroki, tapi keuskupan tertentu tidak masuk. Mereka harus berjuang sendiri, mengumpulkan uang sendiri. Kalau masih ditambah dengan sikap konfrater kita yang kurang menghargai itu ya betapa ya tidak pantaslah. Kita harus mensyukuri itu bagian dari karisma. Seperti sesuatu makanan tanpa bumbu kan ya tidak. Hambar ya Romo. Hambar. Mereka itu adalah teman-teman yang mendukung support. Pada saat-saat waktu spontan mereka akan datang menolong kita. Itu khusus. Kemudian pada umat zaman sekarang ini, umat bukan penonton. Umat itu adalah bagian penting, dipanggil sama untuk terlibat dari sakramen-sakramen baptis, dari krisma. Sebenarnya umat dipanggil untuk terlibat. Dan keterlibatan ini harus nyata dan bisa memilih ya. Banyak kegiatan-kegiatan, entah yang namanya jadi prodiakon, menjadi
ketua lingkungan, ketua wilayah, menjadi lektor, menjadi pemazmur, ngomong tamu itu kan bagian-bagian. Bagian keterlibatan ya Romo ya. Jangan sampai mengatakan itu kan pekerjaannya Romo. Nah, saya kira memang sudah tidak ada yang begitu ya. Jadi keterlibatan umat entah apapun, ya keterlibatan bisa tenaga, bisa uang, dan tidak usah negatif thinking tentang uang. Itu sudah dikelola. Percayakan aja pada memang yang mengelola itu, percaya. Itu kalau gereja demikian akan maju. Dan toh akhirnya semua itu juga untuk melayani jiwa mereka. Kalau ada kematian ya datang, kalau ada pendalaman kitab suci itu dari program kesusipan ya datang, itu kan bagus sekali ya. Itu partisipasi umat, pada intinya adalah umat. Dan tidak usah mudah terpancing dengan ajaran dari kepercayaan atau ideologi lain. Percayalah bahwa yang sudah diajarkan dalam gereja itu adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Oh, itu ya Romo ya. Wah, sangat mendalam sekali ya untuk umat beriman dan juga kerabat MSF ya Romo. Ya. Dan menjadi inspirasi juga bagi kita ya untuk memiliki keterlibatan ya. Umat sekarang bukan hanya jadi penonton ya sekarang ya, tapi juga perlu terlibat ya. Nah Romo, pertanyaan terakhir nih Romo. Nah, apakah ada pesan atau semangat misioner Pater Bertie bagi kaum muda? Nah, kalau kita lihat bersama kan Romo, ada banyak masalah yang ada dalam kaum muda sekarang gitu. Kalau misalnya kita lihat di media sosial banyak yang membahas tentang kesehatan mental kaum muda dan lain sebagainya Romo. Juga kalau lihat berita-berita kan ada penganiayaan dari kaum muda dan lain sebagainya Romo. Nah, apakah ada pesan untuk kaum muda nih Romo yang sesuai dengan semangat Pater Bertie ini Romo, supaya kaum muda ya khususnya OMK kita ya Romo ya, memiliki karakter yang kuat Romo sebagai generasi penerus gereja sekarang. Ya, mungkin secara finansial atau secara alat-alat, kemudian sarana prasarana berbeda ya, namanya perkembangan zaman. Tetapi sikap dan nilai-nilai keutamaan sebenarnya sama ya. Misalnya yang pertama, yang namanya muda itu harus tadi yang saya katakan, kita jangan bosan-bosan membuka hati untuk dalam bahasa jangan sukawruh belajar. Belajar ya. Belajar itu banyak hal yang bisa dipelajari. Kemudian juga tanpa curiga tapi waspada. Karena zaman sekarang ini kan kita tidak atau belum tahu, mungkin juga begitu sulit membedakan antara ini si jahat atau si baik, ini ular atau ini roh ya katakanlah. Itu harus orang muda perlu juga belajar diskresi, membedakan roh mana yang baik dan yang buruk ya Romo. Kalau kiranya itu merugikan dirimu dalam pergaulan, kiranya merusak masa depanmu, entah itu karena narkoba atau pergaulan yang bebas, ya jangan diikutilah. Tidak harus ikut-ikutan seperti itu. Bahkan juga ketika sesuatu itu jelas mengarah kepada ideologi yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan, ya jangan diikuti. Jelas ajaran Tuhan itu mudah, bisa kita ketemukan renungan dimanapun, dari Google, dari apa itu sekarang sudah berseliweran. Sudah banyak ya Romo ya. Sudah begitu banyak. Sudah diakses juga ya. Sudah diakses. Bahkan kalau bisa Anda yang membuat renungan sendiri dari kitab suci, tidak usah mudah tergoda dengan paham-paham yang lain yang tidak sejalan. Kemudian jangan lupa yang namanya kita itu komunio, komunitas. Orang muda itu harus belajar dari sumber yang benar, yakni antara lain ya komunitas
komunitas-komunitas yang memang terberkati oleh Tuhan, yang sudah ada dalam gereja. Ada pembimbingan, ada petunjuk, arahan. Seperti saya gambarkan, ada orang yang mau diet tapi tanpa dibimbing, merasa hebat diet, tapi kan malah sakit. Begitu juga dalam mengelola diri itu harus tetap ada pendamping. Jangan sampai saya merasa hebat, saya bisa, jangan. Tetap dalam komunio, dalam satu kesatuan. Dan yang ketiga itu jangan mudah baper tadi. Jangan mudah baper ya. Jangan merasa, aku tidak dipakai, aku paling jelek. Banyak para misionaris yang dianggap jelek, bodoh, justru dipergunakan oleh Tuhan. Yang pertama menjadi yang kemudian justru menjadi yang pertama. Dan ingat bahwa mukjizat terjadi ketika kita mulai melangkah. Kalau belum melangkah ya tidak akan terjadi apa-apa. Jadi usaha dulu baru kelihatan tangan Tuhan itu membantu. Dan pasti terberkati masa depanmu. Iya ya, wah sangat inspiratif sekali nih pesan-pesan untuk kaum muda dari Romo Mul yang berdasarkan pada semangat Pater Bertie sendiri. Dan ini juga menjadi apa ya, semangat yang perlu kita pertimbangkan bersama ya. Ya mungkin ya kita di arus media sosial ini malah sering-sering mudah terpengaruh ya Romo ya. Malah pembedaan tentang yang baik yang jahat malah kurang ya Romo ya. Ya kan? Dan karena media sosial, gadget dan sebagainya, kita jadi apa ya, sering lebih nyaman sendiri ya Romo. Nyaman sendiri ya, tidak memperhatikan komunio. Dan itu ada anak-anak muda yang akhirnya hanya di kamar terus merasa puas, tapi nilai kebersamaan, sosialitas hilang ya. Dan ya semangat untuk hidup bersama, menjalin relasi sosial juga ya sangat penting di zaman sekarang ya Romo ya. Wah, sangat inspiratif sekali. Ya kalau saya boleh menyimpulkan Romo dari pertemuan kita, banyak nilai yang bisa kita dapat gitu dan bisa kita gali, dan Romo Mul telah membantu kita bersama untuk lebih menghayati, lebih mendalami lewat pengalaman konkret Pater Bertie sendiri yang sangat berkesan tadi tentang kesiapsediaan tadi ya Romo ya. Ya mungkin ya sangat klise ya, sering diucapkan ya. Ya setiap masa pembinaan selalu menjadi nilai yang disebutkan ya Romo ya. Tapi betul. Ternyata ya ketika dalam perjalanan karya itu sering dilupakan ya Romo ya. Betul. Ya. Dan ya kesiapsediaan menjadi juga semangat Pater Bertie seperti digambarkan dalam karya-karyanya, membangun tarekat, mendidik calon-calon pertama dan lain sebagainya. Dan juga kita bisa melihat bahwa Pater Bertie juga menekankan sisi hidup berkomunitas ya sebagai kekuatan seorang misionaris. Ya, dan itu juga menjadi nilai yang penting yang bisa kita dalami bersama. Nah di akhir perbincangan kita nih Romo, saya memberikan kesempatan Romo untuk memberikan closing statement atau kata-kata penutup nih Romo, untuk para sobat Misafa yang dari tadi telah menyaksikan perbincangan kita tentang Pater Bertie, sang misionaris sejati. Kita terus menjaga tradisi yang hidup kepada pelindung kita Maria La Salette, kemudian Pater Bertie yang begitu inspiratif hidupnya, juga keluarga kudus sebagai sumber spiritualitas kita. Dan kita sesuai dengan semboyan kita, one family, one mission. Artinya kita satu dalam satu keluarga besar ilahi, tentu dalam relasi bersama dengan seluruh umat dimanapun berada. Wah, mantap Romo, sangat inspiratif dan semoga itu juga menjadi semangat kita bersama ya Romo ya. Nah dan sobat Misafa, demikian perbincangan kita tentang Pater Bertie, sang misionaris sejati. Banyak hal yang sudah kita timba, banyak hal yang sudah kita gali bersama dengan narasumber kita yang sangat super sekali nih Romo Mul, yang sudah menikmati juga menjalani
asam garam hidup panggilan ya. Ya. Dan kita dalam kesempatan kali ini juga berterima kasih kepada Romo Mul yang bersedia hadir, bersedia membagikan pengalamannya, kisah-kisah inspiratif dan juga galian-galian, temuan-temuan terhadap karisma Pater Betiar. Kami semua mengucapkan terima kasih Romo. Salam untuk seluruh konfrater, baik dalam negeri, di luar negeri, dimanapun berada. Tuhan selalu memberkati kita, juga seluruh umat. Salam. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam untuk kita semua. Terima kasih Romo Mul. Nah, perbincangan kita akan ditutup dengan berkat dari Romo Mul. Nah, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, kebersamaan kita, kehadiran pelayanan kita dimanapun, juga rencana usaha kita senantiasa diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Untuk Sobat Misafa sekalian, jangan lupa follow IG Join MSF dan juga subscribe channel YouTube kami MSF Jawa. Dan sampai jumpa pada podcast Misafa selanjutnya. Dadah. Dalam keluarga sederhana, Allah Putra menjadi manusia, Imam abadi utusan Bapa, pancarkan cahaya kabar gembira. Keluarga kudus saling hormat, penuh cinta, bersatu, berdoa, berkarya. Keluarga kudus teladan bagi kita, dambakan keluarga Bapa. Di dalam keluarga yang beriman, tampak nyata gambaran manusia. Yesus, Maria, Yusuf setia menangkap, menjawab panggilannya. Keluarga kudus saling hormat, penuh cinta, bersatu, berdoa, berkarya. Keluarga kudus teladan bagi kita, dambakan keluarga Bapa. Dalam hidup kita di dunia, terjalin rasa satu keluarga. Selalu kita siap sedia tunaikan tugas perutusannya. Marilah saudara saling hormat, penuh cinta, bersatu, berdoa, berkarya. Keluarga kudus teladan bagi kita, dambakan keluarga Bapa.